Tes suaranya masuk. Masuk Ustaz. Alhamdulillah jelas. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ikhlasul mukinin wa murafaqatal abrar wa istihqaqa haqa'iqal imani wal ghanimata min kulli khairin wassalamata min kulli ismin wa wujuba rahmatik wa azami maghfiratik wa azaima maghfiratik innaka ya maulana sami'ud du'a. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sudah sepatutnya bagi kita pada malam hari ini untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik dan juga hidayahnya beserta nikmat-nikmatnya yang selalu diberikan kepada kita. Seraya mengatakan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat, dan juga kita berupaya dan berusaha untuk mempergunakan nikmat sehat kita, nikmat waktu luang kita untuk terus berada di atas jalan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentunya salawat teriring salam terlimpah curah selalu kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, insyaallah pada malam hari ini menjadi pertemuan kedua kita membahas, membaca dan juga menelaah sebuah karya tulis yang sangat berharga di sisi kita. Karya tulis yang bertemakan ar-raqa'iq, yaitu karya tulis yang bisa melembutkan hati kita, di mana kita adalah sosok penuntut ilmu. Maka bacaan kita kali ini bacaan yang paling penting, ya, termasuk yang paling penting. Nah, termasuk yang paling penting, yaitu bacaan yang membawa kita kepada adab dan akhlak yang lebih mulia. Nah, agar ilmu yang kita pelajari, baik ilmu nahwu, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ketika dihiasi dengan perangai, perilaku, akhlak, dan adab yang baik, itu menjadi tinggi nilainya. Barakallahu fiik. Dan kali ini kitab yang akan kita bahas, ya, yang akan kita lanjutkan pembacaannya, kitab yang sama, yaitu kitab Ayyuhal Walad, karya dari Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membaca biografi ringkas beliau. Nah, dalam subbabnya di sini bertuliskan tarjamah. Tarjamatul Imam Al-Mujaddid wa Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad, ya, bin Ibnu Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala, di mana beliau lahir pada tahun berapa? Di sana tertulis 450 Hijriah, dan beliau wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tepat pada tahun 505 Hijriah. Nah, maka siapa nama lengkap dari beliau ini? Dia adalah Al-Imam Zainuddin, adalah Imam Zainuddin, ya, Zainuddin. Artinya adalah perhiasan agama, yang memiliki kunyah Abu Hamid. Ini kunyah beliau. Dan nama beliau Muhammad ibnu Muhammad ibni Muhammad At-Tusi At-Tabrani. Nah, ya. Beliau adalah seorang ulama yang lahir di kota Tus. Nah, maka di sini dikatakan wulida bi Tusa. Beliau dilahirkan di kota Tus
sanata pada tahun ya 450 450 wa tuwfiya abuhu. Nah, Masya Allah, ayahnya beliau itu meninggal tatkala beliau masih kecil, wa huwa shaghir. Naam. Dan luar biasa, sebelum ayahnya meninggal, bapak dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala qad awsa bihi, mewasiatkan ya, memberikan pesan terkait anaknya ini kelak ya, memberikan wasiat untuk siapa? Untuk Al-Imam Al-Ghazali dan juga saudaranya, wa bi akhihi. Siapa saudara Al-Imam Al-Ghazali? Yaitu Ahmad. Bapak beliau ini ya berpesan kepada pamannya, ila ammihima. Dan ini menjadi ungkapan yang luar biasa ya. Alladzi daqat dzatu yadih. Yang mana keadaan dari pamannya itu daqat, yang kosong hampa, tak memiliki apa-apa di tangannya. Ini kondisi perekonomian paman dari Al-Imam Al-Ghazali. Namun diterima oleh pamannya. Ya, pamannya menerimanya. Sehingga beliau memasukkan keduanya ya, fa'adkhalahuma. Adkhala yudkhilu artinya memasukkan. Maka pamannya ini memasukkan mereka berdua, yaitu Al-Imam Al-Ghazali dan juga saudaranya Ahmad, ke sekolah Al-Madrasah. Dan keduanya pun belajar di sana. Ya ta'allamani. Failnya huma. Nah, di samping kesibukan mereka berdua belajar, ternyata mereka berdua pun yataqawwatani. Mereka berdua pun juga berusaha untuk mencari makan. Masya Allah. Kemudian, singkat cerita, Al-Imam Al-Ghazali pun tumbuh ya, di bawah naungan ilmu yang dimana terdapat rasa keingintahuan yang besar pada dirinya. Sehingga beliau pun banyak melakukan rihlah nantinya ya, untuk mempelajari ilmu kepada guru-gurunya. Maka di sini kita dapati Al-Imam Al-Ghazali qara'a, membaca. Ya, membaca, maksudnya berguru ala syekh, kepada syekh yang bernama Syekh Ahmad ya bin Muhammad Ar-Razakani. Ya, ini salah satu guru Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, bernama Ahmad bin Muhammad Ar-Razakani di Tus, di kota kelahiran Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian beliau pun berguru kepada syekh yang lain, sehingga beliau melakukan perjalanan yang namanya safar, rihlah. Wasafara ila Jurjan. Nah, beliau safar pergi ke kota Jurjan. Untuk bertemu siapa? Untuk bertemu guru yang bernama Abi Nasr Al-Ismaili. Dan beliau membaca di hadapan beliau. Maksudnya Al-Imam Al-Ghazali membaca di hadapan gurunya Abi Nasr Al-Ismaili. Wa'allaqa anhu at-ta'liqah. Dan Al-Imam Al-Ghazali pun allaqah, mentaklik ya, mentaklik fawaid-fawaid yang diberikan anhu dari gurunya, yaitu Abi Nasr Al-Ismaili. Maka jadilah kitab yang berjudul At-Ta'liqah. Masya Allah. Thumma, kemudian Al-Imam Al-Ghazali melanjutkan perjalanannya. Di situ dikatakan qadama Naisabur. Jadi beliau mendatangi kota Naisabur. Ya,
Kotanya Imam Muslim nih, Persia. Untuk apa beliau datang Al-Imam Al-Ghazali ke Naisabur? Lazama. Beliau ingin bermulazamah. Nah, di sini bacanya gimana? Walazamal imamu. Ya. Al-imam di sini dibaca domah karena dia menjadi fa'il buat lazama. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi adhamatu zahiratu ala akhirih. Lazama itu fi'lun madin mabniun alal fathi. Beliau Al-Imam Al-Ghazali bermulazamah kepada siapa? Abul Ma'ali Al-Juwaini. Ini gurunya terkenal nih ya. Penulis matan Al-Waraqat dalam bidang usul fiqh. Nah, teman-teman yang belajar ilmu usul fiqh, pasti tahap awal pembelajarannya menempuh kitab beliau ini. Kitab Al-Imam Al-Juwaini, Imamul Haramain, Al-Waraqat. Nah, Aba, kan dia bagian dari Asmaul Khamsah. Maka tanda nasabnya dengan apa? Dengan alif. Ya. Siapa? Abul Ma'ali Al-Juwaini ini adalah Imam Al-Haramain. Masya Allah. Wa takharraja bihi, dan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah pun lulus. Ya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah pun lulus. Ya. Takharraja bihi. Nah. Wa'arada alaihi alaihi bakurata mu'allafatihi. Insyaallah. Dan beliau Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala arada, membawa alaihi, kepada gurunya, yaitu Abul Ma'ali Al-Juwaini, Imamul Haramain. Ya. Membawa apa? Bakurah, karya tulis beliau yang berjudul Al-Mankhul. Nah, Al-Mankhul ini adalah karya tulis dari Al-Imam Al-Ghazali bidang usul fiqh. Bidang usul fikih. Karena Al-Imam Al-Ghazali ini terkenal juga usuli ya, ahli usul fikih. Nah, bahkan ada juga kitab beliau yang terkenal namanya Al-Mustasfa. Walamma tuwfiya Al-Juwaini, dan tatkala gurunya yang bernama Imamul Haramain tadi, Abul Ma'ali Al-Juwaini wafat, kharaja ila mu'askar. Beliau keluar, maksudnya pergi ke Al-Mu'askar. Ya. Salah satu kota. Kemudian beliau jalas al-wazir. Ya, al-waziro. Fathah. Maf'ul bih. Beliau ini apa? Bermujalasah. Nah, jalasa, bermujalasah dengan seorang menteri, al-wazir. Ya. Siapa namanya? Nizam al-Mulk. Ya. Wa nala ladaihi al-qabul. Ya. Al-qabula di sini. Nala failnya siapa? Imam Ghazali. Mendapatkan. Jadi beliau mendapatkan ladaihi, di hadapan beliau, al-qabula, penerimaan yang luar biasa dari Menteri Nizam al-Malik ini. Kemudian baro'a fil munazarah. Nah, disinilah beliau Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam baro'a, ya, terkenal kehebatan beliau fil munazarah, dalam munazarah, dalam diskusi ilmiah. Bisa juga kita terjemahkan dalam bidang perdebatan. Sampai-sampai zoharosmuhu, sampai-sampai muncul ke permukaan nama Imam Ghazali ini fil afaq, ya, sampai ke pelosok negeri Irak. Muaskar ini di Irak, nah. Sampai ke pelosok negeri Irak, nama beliau pun muncul, terkenal lah beliau ya. Maka di sini ketika Imam Ghazali telah terkenal kepandaiannya ya, kecerdasannya. Nah, beliau ursila ila Baghdad, diutus ke Baghdad litadris, untuk mengajar. Nah, ini nama sekolahnya terkenal nih, Al-Madrasah An-Nizamiyah. Pada tahun berapa beliau mengajar di sekolah Nizamiyah? 484 Hijriyah.
Ya, pada tahun 484 Hijriah, beliau mengajar di madrasah Nizamiyah, madrasah milik menteri tadi. Barakallahu fiik. Wa fi asna'i tadrisihi, dan di tengah-tengah pengajaran beliau ketika di Baghdad, tafarragha lit-ta'lif, beliau menyempatkan dirinya lit-ta'lif, untuk menulis. Sehingga kathurat mu'allafatuhu. Ini dibaca domah ya, mu'allafatuhu, karena mu'allafah di sini menjadi fa'il dari kathurat. Nah, ta'nis ini dia menjadi penanda fa'il mu'annas, yaitu mu'allafah. Sampai-sampai karya tulisnya pun menjadi banyak, kathurat. Ya. Wa'alat syuhratuhu, dan keterkenalan Al-Imam Al-Ghazali pun semakin tinggi. Nah, di sini ada ungkapan hatta adha yusharu ilaihi bil banan. Ya. Orang kan kalau sudah terkenal itu kan dia ditunjuk-tunjuk tuh, ya, sampai adha dia menjadi orang yang ditunjuk-tunjuk, ya, ditunjuk-tunjuk, jadi suruh ngisi ini, ngajar di sini, diperlukan lah, ya, keberadaan beliau ini diperlukan. Lagi-lagi beliau terkenal dengan kecerdasannya. Nah, ketika itu maka tentulah kebahagiaan hakiki mendatangi beliau. Ya, kebahagiaan yang hakiki mendatangi beliau. Beliau merasakan kebahagiaan ketika beliau merasakan kecondongan beliau kepada ilmu. Maka ketika itulah salakat tariqaz zuhdi wa ta'alluhi. Masya Allah. Beliau menempuh jalan zuhud dan juga ta'alluh, jalan peribadahan kepada Allah Jalla wa'ala. Beliau menempuh jalan kezuhudan. Nah, di sini titik terangnya. Kita tahu biasanya usuli ini orang-orang yang paten pembelajaran usul fikihnya nih, pemikirannya tajam tuh. Ya, pemikirannya tajam. Kadangkala ngelihat yang salah sedikit, langsung diajak diskusi. Tapi luar biasa beliau. Beliau selalu memenuhi batinnya. Beliau selalu menghiasi keilmuan yang ada pada dirinya dengan apa? Akhlak yang mulia. Ketinggian moral. Zuhud wa ta'alluh. Dan juga beribadah tentunya. Taqarrub ilallah. Mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka beliau pun kharaja min jami'i ma kana fihi. Beliau keluar dari seluruh apa yang beliau telah miliki. Maksudnya keluar dari apa yang beliau miliki di sini bukan berarti beliau meninggalkan keseluruhan, tapi beliau tidak lagi fokus memperhatikan kemewahan, pernak-pernik duniawi. Sehingga beliau apa? Tarakahu wara'a zahri. Beliau meninggalkan itu semua di belakang punggung beliau. Faham ya maksudnya di belakang punggung ini, agar beliau itu tidak terpusat lagi penglihatannya kepada pernak-pernik dunia, ya. Nah, karena beliau hanya ingin fokus mendekatkan dirinya kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Sehingga beliau qasada baitallahil haram. Ya, beliau bermaksud pergi menuju ke Baitullah al-Haram, yaitu apa? Menunaikan haji. Maka di sini beliau keluar pergi menunaikan haji di tahun 488 Hijriah. Ya, 488 Hijriah. Setahun setelahnya beliau pergi masuk ke kota Damaskus, summa dakhala Dimashq pada tahun 489. Setahun dari beliau menunaikan haji di Makkah Al-Mukarramah. Maka di situ beliau tinggal ya, menetap. Fa'aqama biha. Beliau menetap di Damaskus. Nahwa kurang lebih sekitar
Asyra sinin. 10 tahun beliau tinggal di Damaskus. Akhaza nafsahu fiha birriyadhah. Beliau mengambil dirinya di kota Damaskus itu untuk riyadhah, ya, melatih jiwa beliau ini. Melatih jiwa beliau menjadi orang yang terus dekat kepada Allah. Dan beliau ternyata wakafkan waktu-waktu beliau di sini. Wa waqafa awqatihi. Beliau wakafkan waktu-waktu beliau ala hidayatil khalqi, untuk menyebarkan kebaikan, membimbing orang-orang yang ada di sekeliling sekitar beliau. Dan di kota tersebutlah beliau menuliskan karya tulis yang bertemakan ar-raqa'iq, untayan nasihat yang mampu melembutkan hati para pembacanya. Wa allafa fiha kitabahu an-nafisah. Beliau menuliskan di kota Damaskus itu satu tulisan an-nafisah yang berharga, berjudul Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Ya, na'am, kita tahu banyak sekali para ulama yang mengomentari karya tulis ini. Terlepas daripada itu semua, sejatinya kitab ini berisikan untayan nasihat yang bisa melembutkan hati para pembacanya. Yaitu kitab dalam bidang tazkiyatun nufus. Atau bisa juga kita padankan dengan bidang apa? Suluk, tasawuf. Nah, ketiga diksi ini sama saja semua ya teman-teman ya. Tazkiyatun nufus, suluk, dan tasawuf. Jadi jangan ada perdebatan dan perselisihan. Mana istilah yang harus kita pakai? Nah, suluk, tasawuf, tazkiyatun nufus, semuanya mengajarkan kepada yang satu, yaitu apa? Perbaikan akhlak. Nah, perbaikan akhlak. Jadi tasawuf yang benarnya akan terlihat dari sikapnya yang berpegang teguh dengan syariat Islam, menempuh jalan peribadahan dengan terus berada di koridor ya ketentuan Allah dan Rasulnya, tidak melenceng ya. Itu yang benar. Barakallahu fiik. Nah, kemudian setelah beliau dari Damaskus, kemudian apa? Ada ila Tusa, beliau kembali ke Tus, negeri kelahiran beliau. Fastada'ahu Fakhrul Malik. Nah, di Tus ini beliau istada'ahu. Nah, Fakhrul Malik ini saya baca domah tadi. Kenapa? Karena dia menjadi fa'il dari istada'ah. Hu-nya ini maf'ul bih ya, dhamir mutasil maf'ul bih yang kembali kepada Al-Imam Al-Ghazali. Artinya apa? Fakhrul Malik mengundang Imam Ghazali ila Naisabur. Kemana? Naisabur lagi. Kemudian beliau yaitu Al-Imam Al-Ghazali pun mengajar di sana di sekolah Nizamiyah yang dahulu kala beliau pernah mengajar di sana juga. Tak lama setelah itu beliau meninggalkan pengajaran beliau, wa'ada ila baitihi, dan kembali ke rumah. Dalam keadaan apa? Muwazzi'an, membagi waktahu. Maf'ul bi dari muwazzi'an, beramal amalan fi'il, muwazzi'an waktahu, dalam keadaan membagi waktunya. Ya. Baina tilawatil Qur'an, antara membaca Al-Qur'an, kemudian tadris, mengajarkan ilmu-ilmu kepada orang lain, wal ifadah, memberikan faidah, kebermanfaatan kepada orang di sekelilingnya, dan juga an-nushi, memberikan nasihat, dan di samping itu adanya pembimbingan. Beliau membimbing wal irsyad orang-orang ya agar tetap berada di jalan yang lurus ya, jalan yang mampu menghantarkan yang berjalan di atasnya itu kepada
Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Keriduan Allah. Sampai beliau ini ya, an wa fathu al-maniyah, sampai Allah Jalla wa ala mewafatkan beliau di kota kelahiran beliau pada tahun 505 Hijriah. Masya Allah. Ya. Dan beliau adalah seorang ulama yang tidak mewariskan harta, melainkan apa? Harta maksudnya di sini tidak mewariskan uang, perbendaharaan duniawi, tapi beliau wariskan karya tulis beliau. Dan itulah harta yang sangat berharga di sisi kita, yaitu karya tulis para ulama. Sebagaimana di sini dikatakan tarokal imamu al-Ghazali, al-Imam al-Ghazali radhiyallahu ta'ala meninggalkan mu'allafatin masyhuratan. Ya. Ini maf'ul bih ya teman-teman, dibaca kasroh karena kan dia jama' muannats salim bentuknya. Jama' muannats salim ketika mansub ya tandanya dengan kasroh. Maka di sini masyhurah kan naat sebetulnya buat mu'allafat ya. Dia tetap dibacanya fathah karena kan dia terhitung mufrad ya. Nah, kemudian Imam Ghazali meninggalkan karya tulis yang terkenal ya, lam yusbaq ilaiha, yang belum pernah ada yang mendahuluinya, man ta'ammalaha, siapa saja yang memperhatikan karya tulis beliau, alima fadlah, maka dia akan mengetahui keutamaan yang ada pada diri Al-Imam Al-Ghazali wa qadrahu, dan juga mengetahui kedudukan, keistimewaan yang ada pada jiwanya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali fi fununil ilmi, pada setiap cabang disiplin ilmu. Waqad qila, dan sungguh telah dikatakan, uhsiyat kutubul Ghazali. Nah, kitab-kitab Al-Imam Al-Ghazali ini telah dihitung, allati sannafaha, yang beliau tulis ya. Nah, wa wuzi'at, dan karya tulis beliau ini telah dibagi juga ala umrihi, atas fase usia beliau. Maka nampak di sini khusat ya, khusat kullu yaumin. Nah, kullu yaumin. Nah, maka setiap harinya bisa dihitung ya. Setiap harinya khusat ya, dikhususkan setiap harinya itu sekurang-kurangnya ada 4 catatan ya. Arba'u karoris. Karoris ini bentuk jamak dari kurrasatun, kurrasah. Setidaknya beliau menuliskan 4 kurrasah setiap harinya. Wazalika fadlullah, dan demikian itu merupakan keutamaan dan kemuliaan yang Allah miliki, yang mana Allah memberikan kemuliaan keutamaan tersebut mayyasha, bagi siapapun yang Allah kehendaki. Wa min hazihil mu'allafatin nafi'ah, dan di antara karya tulis yang bermanfaat yang Al-Imam Al-Ghazali tinggalkan, jelas Ihya Ulumuddin teman-teman semua ya. Nah, ya kita tahu walaupun ada beberapa hadis yang dikritik oleh ulama ahli hadis, sehingga lahir ulama setelah beliau bernama Al-Imam Ibnu Jauzi membersihkan hadis-hadis yang ada di kitab Ihya Ulumuddin, maka jadilah kitab baru berjudul Minhajul Qasidin. Kemudian datang ulama setelah Al-Imam Ibnu Jauzi, yaitu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ya. Datang untuk meringkas ya, kitab Ibnu Jauzi dari Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali, maka jadilah judul Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ini luar biasa, bagian dari keberkahan. Ya. Kemudian di antara karya tulis beliau ada juga yang berjudul Al-Iqtisad fil I'tiqad. Kemudian Maqasidul Falasifah. Nah, beliau ini termasuk ulama yang getol, yang luar biasa dalam mendebat ahli filsafat, ahli kalam Yunani, ya. Makanya ada kitab yang berjudul Tahafut al-Falasifah. Nah, ini kitab luar biasa ya.
bantahan-bantahan beliau kepada ahlul kalam, maksudnya ahli filsafat Yunani. Dan beliau pun banyak meninggalkan karya tulis terkait perbaikan hati, perbaikan jiwa, peningkatan moralitas, agar akhlak semakin mulia, adab kita semakin terhormat. Ada kitab yang namanya Bidayatul Hidayah. Sampai-sampai para ulama mengklasifikasikan bagi siapa saja yang ingin mempelajari kitab akhlak tasawuf, Tazkiyatun Nufusnya Imam Ghazali, maka dimulai dari kitab ini Ayyuhal Walad, kemudian nanti naik ke kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah ini sudah ada yang mensyarah. Yang mensyarahnya itu adalah Al-Imam An-Nawawi. Ya, Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, orang Banten. Ulama kita, ulama Nusantara. Namanya Marokil Ubudiyah. Nah, kemudian nanti naik lagi, ada kitab yang berjudul Minhajul Abidin. Masya Allah. Jalannya para hamba. Bidayatul Hidayah, permulaannya hidayah. Masya Allah. Kemudian ada yang berjudul Al-Munkidhu. Al-Munkidhu Minad Dolal. Al-Mankhul yang tadi ya, dalam bidang usul fiqh. Dan juga Mustasfa. Nih. Al-Mustasfa juga bidang usul fikih juga nih. Luar biasa. Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, dan juga Khulasah. Barakallahu fiqh. Radiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi beliau. Ya. Wa akrama mashwahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan tempat beliau. Wa nafa'a bi ulumihi. Semoga Allah memberikan manfaat dengan ilmu-ilmu beliau. Ya. Innahu khairu mas'ul. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya zat yang diminta. Ya. Barakallahu fikum. Mungkin malam hari ini kita cukupkan membaca sekilas biografi dari Al-Imam Al-Ghazali. Ya. Karena ini juga bagian dari membaca kitab ulama ya. Jangan sampai kita membaca kitab ulama namun nggak kenal dengan penulisnya. Nggak tahu biografi si mu'alifnya. Nah, ini beberapa guru yang mengajar kita terkadang langsung aja masuk ke isi kitab tanpa mengenalkan penulisnya. Nah, barakallahu fikum ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqah warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan ala hudurikum fi hadhil lailah wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan wa iyyakum.